Bab 501, diam-diam memotong retret. Kuang Yuanqi, yang berada di alam aliran spiritual, yang diperkuat oleh tungku api murni, melepaskan tekanan energi spiritual yang mengerikan yang menyelimuti segala sesuatu di sekitarnya. Tampaknya langit dan bumi tiba-tiba menjadi jauh lebih gelap. Di bawah tekanan ini, ekspresi hampir semua orang berubah, termasuk banyak tetua dan dua penasihat agung yang biasanya begitu angkuh. Mereka yang biasanya tampak riang kini memasang ekspresi serius. Wajah Tian Liang terus berubah pada saat ini, dan tangannya di dalam lengan bajunya bergantian antara mengepal erat dan mengendur. Meskipun dia telah berkata berkali-kali bahwa dia tidak akan lagi mengkhawatirkan Qin Yi Chen, namun dihadapkan dengan tekanan energi spiritual yang dapat menghancurkannya bahkan di puncak kemampuannya, dia tetap tidak dapat menahan rasa cemasnya. Jika Qin Yi Chen gagal, dia akan tetap menjadi pengemis pengembara, dan bahkan mungkin menghadapi pembunuhan dari Sekte Dongfeng. Bagaimanapun, dengan Qin Yi Chen yang menyebabkan keributan seperti itu, Sekte Dongfeng kemungkinan tidak akan membiarkannya terus hidup. Haha, Saudara Shen, untuk mencegah anak muda ini menyebabkan kerusakan tambahan, izinkan saya membantu Anda mengamankan daerah ini. Master Istana Alkimia Awan Putih tertawa terbahak-bahak. Begitu dia selesai berbicara, tanpa menunggu tanggapan Master Istana Alkimia 10 sudut, dia melambaikan lengan bajunya, dan gelombang samar segera beriak keluar, membungkus platform batu biru di dalamnya. Menghadapi tindakan yang tampaknya merampas wewenang ini, Master Istana Alkimia 10 sudut mengerutkan kening. Dia jelas-jelas sengaja mencoba menjebak Qin Yi Chen di dalam, mencegahnya memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Akan tetapi, meskipun dia tidak puas dengan hal itu, dia tidak mengatakan apa-apa. Kuang Yuanqi juga melihat Master Istana Alkimia Awan Putih mengambil tindakan. Mendengar ini, sudut mulutnya melengkung membentuk senyum sinis. Sekarang, pemuda berwajah tenang yang menyebalkan di hadapannya hanya bisa menahan serangannya secara langsung. Mati. Saat fluktuasi energi spiritual mencapai puncaknya, wajah Kuang Yuanqi menjadi sangat ganas. Dia berteriak keras dan menghantamkan kedua telapak tangannya ke tungku api murni. Boom! Pada saat ini, langit dan bumi tiba-tiba menjadi gelap, dan energi spiritual yang mengerikan menyapu bersih bagaikan lautan. Wosh! Energi spiritual yang kuat, hampir terwujud, melolong keluar dari tungku api murni. Kemudian, seperti naga yang mengamuk tak terlihat, ia meraung dengan ganas ke arah Qin Yi Chen. Serangan ini telah mencapai alam aliran spiritual puncak. Mungkin tidak ada seorang pun di bawah alam perpecahan spiritual yang dapat menahan atau melawannya. Seluruh platform batu biru tampak sedikit bergetar di bawah serangan energi spiritual ini. Gelombang tak jelas yang melolong keluar dari tungku api murni hanya membutuhkan waktu sekejap untuk tampak menembus ruang dan menyerbu ke hadapan Qin Yi Chen. Menghadapi tekanan yang dibawa oleh serangan energi spiritual yang kuat ini, tubuh Qin Yi Chen seperti perahu kecil di tengah tsunami, tampaknya akan terbalik kapan saja. Ekspresinya yang awalnya tenang akhirnya menunjukkan sedikit kesungguhan. Jelasnya, serangan Kuang Yuanqi yang dikombinasikan dengan tungku api murni agak melampaui harapannya. Di bawah tatapan mata yang tegang, Qin Yi Chen akhirnya bergerak. Dia terlihat mendesah pelan dan meletakkan kedua tangannya di tungku pil kecil yang rusak di depannya. Pemandangan di mata semua orang tiba-tiba terhenti pada saat ini. Bang! Detik berikutnya, suara ledakan besar meledak. Meskipun diisolasi oleh Master White Cloud Alchemy Manor, semua orang masih merasakan seolah-olah seluruh tanah bergetar. Puing-puing dan debu beterbangan di mana-mana, tetapi ketika mereka mengenai dalam jarak kurang dari 3 meter dari tepi platform batu biru, mereka sepertinya terhalang oleh dinding tak terlihat. Melalui dinding tak kasat mata itu, orang-orang seakan melihat bahwa di dalamnya, gelombang sisa energi spiritual yang mampu menghancurkan alkemis kelas manusia biasa memercik ke sana kemari bagaikan ular-ular kecil. Melihat sisa-sisa energi spiritual yang mengerikan itu, wajah banyak master alkimia dari dua rumah alkimia berubah drastis. Jika tidak ada yang campur tangan untuk menghalanginya, mungkin sisa-sisa itu sudah cukup untuk membawa bencana yang hampir menghancurkan rumah alkimia 10 sudut. Butuh waktu yang cukup lama sebelum sisa energi spiritual yang mengerikan dalam dinding tak kasat mata itu berangsur-angsur menghilang. Di satu sisi, Kuang Yuanqi menopang dirinya dengan kedua tangan di tungku api murni, terengah-engah dengan berat. Karena ekspresi muram Tuan Istana Alkimia Awan Putih sebelumnya, dalam serangan terakhir itu,
Untuk memastikan keberhasilan dan membangun gengsi Istana Alkimia Awan Putih, dia telah mengerahkan hampir seluruh energi spiritualnya. Dia sangat percaya diri dengan kekuatannya. Jangankan seorang pemuda, bahkan penasihat agung dari Ten Corner Alchemy Manor tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Qin, bibir kering Tian Liang terbuka, ingin memanggil nama Qin Yi Chen, tetapi dia merasa tidak bisa mengucapkannya. Di bawah serangan energi spiritual yang begitu mengerikan, bagaimana mungkin seseorang bisa bertahan hidup? Hehehe. Untuk membuat Kuang Yuanqi menggunakan kekuatan penuhnya, Saudara Sen, generasi muda dari Ten Corner Alchemy Manor memang memiliki beberapa kemampuan. Di panggung tinggi, White Cloud Alchemy Manor Master berkata sambil tertawa ringan. Kemudian, dengan lambaian tangannya, fluktuasi energi yang halus namun sangat kuat itu berangsur-angsur menghilang. Wow, saat dia menarik energi spiritualnya, debu tebal di platform batu biru asli perlahan menghilang. Begitu mereka melihat sekilas tepian panggung batu biru itu, pupil mata banyak orang mengecil. Karena, dalam jangkauan penglihatan mereka, tidak ada satupun bagian platform yang utuh. Itu hanyalah energi spiritual, namun memiliki daya rusak yang sangat dahsyat. Baiklah, kita sudah membuang-buang waktu. Saudara Sen, bicaralah terus terang dan keluarkan buah hati berapi. Master Istana Alkimia Awan Putih berseru dengan sangat gembira, seakan-akan dia telah melihat ekspresi Master Istana Alkimia 10 sudut saat melihat mayat Qin Yi Chen. Alis Master Istana Alkimia 10 sudut berkerut dalam. Meskipun dia tidak mau menyerahkan buah hati berapi, di bawah serangan seperti itu, seorang pemuda pasti tidak akan mampu bertahan hidup. Tepat saat dia hendak mengeluarkan buah hati berapi, tiba-tiba, matanya yang sedang melihat ke arah area yang tertutup debu, mengecil. Dalam debu itu, ia tampak melihat sesosok tubuh berdiri tegap. Pada saat yang sama dia melihatnya, Master Istana Alkimia Awan Putih juga menemukannya. Ini tidak mungkin. Master Istana Alkimia Awan Putih tiba-tiba berdiri dan berseru. Bahkan dia pun tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Ketika mereka mengukur kekuatan seseorang, mereka akan selalu mempertimbangkan usianya. Tidak peduli seberapa hebat bakat seseorang, akan selalu ada batasnya. Serangan tadi, setelah ditingkatkan, sudah pasti setara dengan alam aliran spiritual puncak, lebih dari cukup untuk menghancurkan seorang pemuda berusia kurang dari 20 tahun. Tapi apa yang dilihatnya sekarang? Pemuda itu masih hidup, bukan hanya hidup, tetapi juga tidak babak belur seperti yang dibayangkannya. Bab 502, apakah Anda ingin mencoba lagi? Di panggung persegi yang sangat besar itu, selain beberapa suara napas yang agak berat, tidak ada suara lain. Tatapan semua orang tertuju pada sosok ramping di panggung batu dengan rasa tidak percaya. Tidak seorang pun menyangka bahwa di bawah serangan energi spiritual yang menghancurkan yang dapat mengalahkan seorang master alkemis kelas manusia, Qin Yi Chen masih bisa bertahan hidup. Selain itu, tidak ada sedikit pun tanda-tanda kelemahan dalam sikapnya. Ya dewa, dia benar-benar selamat. Sen Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak menutupi mulutnya yang kecil dengan tangannya yang seperti batu giok, suaranya mengandung keterkejutan yang tak tersamarkan. Sebagai seorang alchemy master di alam aliran spiritual, dia memahami lebih jelas daripada yang lain betapa mengerikannya energi spiritual itu setelah ditingkatkan oleh tungku api murni. Terdapat perbedaan kekuatan bahkan dalam alam aliran spiritual, dan serangan sebelumnya sudah pasti mencapai tingkat paling tangguh di alam aliran spiritual. Jika bukan karena kekuatan Kuang Yuanqi yang tidak memadai, serangan energi spiritual ini akan sebanding dengan serangan dari seorang master alkimia dari alam perpecahan spiritual. Mulut Tian Liang berkedut, matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang hebat. Meskipun dia telah menyaksikan banyak keajaiban yang diciptakan oleh Qin Yi Chen, tampaknya setiap kali Qin Yi Chen tampil, dia sangat terkejut dan heran. Beberapa pemuda yang berdiri di belakang Master White Cloud Alchemy Manor juga menunjukkan ekspresi sangat terkejut. Mereka tahu betul kekuatan Kuang Yuanqi. Setelah ditingkatkan oleh Pure Flame Furnace, bahkan, si jenius dari White Cloud Alchemy Manor mereka tidak dijamin mampu menahannya. Namun, di daerah 10 sudut ini, yang tidak pernah terlintas di mata mereka, seseorang telah bertahan dari serangan seperti itu. Dan orang itu baru berusia 18 atau 19 tahun. Sementara semua orang terkejut, Master Istana Alkimia 10 sudut menyipitkan matanya, dengan senyum yang sulit disembunyikan di wajah tuanya. Awalnya, mereka tidak hanya akan kehilangan buah hati berapi,
tetapi juga sangat mungkin generasi muda mereka yang berbakat akan sepenuhnya tersapu oleh satu orang. Namun, bahkan dia tidak menyangka bahwa pada saat kritis ini ketika mereka akan benar-benar kehilangan muka, sosok seperti itu akan muncul. Dia tidak hanya menyelamatkan Shen Ling tetapi juga seorang diri membalikkan keadaan, menyelamatkan reputasi Ten Corner Alchemy Manor. Master Alchemy Manor 10 sudut melirik Kuang Yuanqi, yang wajahnya pucat karena terlalu banyak makan. Hasilnya sudah cukup jelas, dan segera, dia tersenyum dan berkata kepada Master Alchemy Manor awan putih di sampingnya. Saudara Wen, tentang kepompong roh ulat sutra surga. Mendengar perkataan itu, wajah Master Istana Alkimia awan putih langsung murung. Matanya terus mengamati Qin Yi Chen. Menurutnya, alasan mengapa Qin Yi Chen dapat menahan serangan seperti itu tidak mungkin karena energi spiritualnya sendiri. Dia pasti punya harta karun yang bisa menahan energi spiritual. Kalau tidak, kenapa dia tidak menggunakan kuali bangau air 1000, dan malah sengaja menggunakan tungku pil yang lusuh. Namun, setelah mengamati beberapa saat, dia tidak menemukan apapun dan akhirnya harus menarik kembali pandangannya. Bagaimanapun, meskipun Qin Yi Chen telah menahan serangan sebelumnya karena beberapa harta, dia tidak dapat mengatakan apa-apa tentang itu. Ketika mereka pertama kali memulai duel alkimia dan mengeluarkan tungku api murni, mereka telah menunjukkan beberapa niat untuk menggunakan bantuan eksternal. Saudara Shen, trik kecil tidak akan berhasil di panggung besar. Saya berharap di pertemuan puncak Alchemy Manor mendatang, Ten Corner Alchemy Manor Anda dapat mengirimkan pemuda ini untuk berpartisipasi. Jangan takut untuk hadir saat itu. Akhirnya, Master Istana Alkimia Awan Putih mendengus dingin sebelum dengan berat hati menyerahkan kepompong roh ulat sutra surga kepada Master Istana Alkimia 10 sudut. Kali ini benar-benar kasus gagal mencuri ayam dan malah kehilangan umpan. Kepompong roh ulat sutra surga yang begitu lengkap, bahkan baginya, sangat menyakitkan untuk dilepaskan. Awalnya, dia tidak pernah berniat menyerahkannya sama sekali, itu hanya taruhan untuk mendapatkan buah hati berapi dari Istana Alkimia 10 sudut. Saudara Wen, mengapa Anda tidak meminta orang lain untuk maju dan mencoba? Saya pikir pemuda itu sudah mencapai batasnya, kata Master Istana Alkimia 10 sudut sambil tersenyum saat menerima kepompong roh ulat sutra surga. Mendengar nada menggoda dalam kata-kata tersebut, Master Istana Alkimia Awan Putih menjadi sangat marah hingga tubuhnya gemetar dan dadanya sesak karena aliran darah. Apa maksudmu dengan mencapai batasnya? Apakah dia terlihat seperti sedang mencapai batasnya? Serangan sekuat itu tadi bahkan tidak menyebabkannya cedera. Terlebih lagi, Kuang Yuanqi adalah orang dengan energi spiritual terkuat di antara mereka yang kubawa ke sini. Tidak ada gunanya untuk melanjutkan. Ayo pergi. Akhirnya, Master Istana Alkimia Awan Putih menahan amarah di hatinya, menyapu lengan bajunya, dan berjalan menuju bagian belakang. Beberapa pemuda dari White Cloud Alchemy Manor buru-buru mengikutinya. Adapun Kuang Yuanqi, mungkin karena terlalu banyak minum, atau mungkin karena terlalu bersemangat, dia tampak agak linglung, dan dari waktu ke waktu, beberapa kata yang tidak masuk akal keluar dari mulutnya. Tidak mungkin. Seharusnya tidak seperti ini. Pada akhirnya, butuh dukungan beberapa instruktur dari Ten Corner Alchemy Manor untuk membantunya turun dari panggung. Menyaksikan sosok-sosok yang membawa tungku api murni menghilang dengan canggung di akhir penglihatan mereka, sorak-sorai kegembiraan yang memekakkan telinga tiba-tiba meletus. Banyak sekali Alchemy Master, yang biasanya sangat menghargai diri mereka sendiri, dengan gembira melambaikan apapun yang ada di tangan mereka. Untuk sementara waktu, seluruh area itu tenggelam dalam lautan kegaduhan. Melihat wajah-wajah yang memerah karena kegembiraan dan kegembiraan, Master Istana Alkimia 10 sudut tidak menghentikan mereka untuk berteriak. Ini adalah kontes antara Alchemy Manor. Kalau saja Istana Alkimia 10 sudut benar-benar telah disapu bersih, maka dia, sebagai tuan istana, mungkin tidak akan mampu lagi berdiri tegak di masa mendatang. Hal yang sama berlaku bagi orang-orang di Ten Corner Alchemy Manor. Awalnya, Alchemy Manor hampir kehilangan martabat dan kehormatannya, tetapi Qin Yi Chen muncul entah dari mana dan dengan paksa membalikkan keadaan. Wajar saja jika sebagian besar orang yang hadir begitu bersemangat. Namun, orang-orang ini tidak termasuk mereka yang berasal dari Sekte Dongyang, seperti Dongyang. Haha, aku tahu dia akan menang tanpa ketegangan. Melihat Qin Yi Chen, yang dengan tenang menyimpan tungku pilnya di tengah kekacauan itu, Tian Liang tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Kali ini, tidak ada yang berani mengejek Tian Liang lagi.
Bagaimanapun, Qin Yichen direkomendasikan olehnya. Ya, dia benar-benar hebat. Shen Ling juga mengangguk sedikit, matanya yang indah menatap tajam ke sosok ramping di peron. Dia tidak bisa tidak mengingat sosok yang tiba-tiba muncul di depannya ketika dia hampir putus asa. Memikirkan hal itu, entah mengapa ada emosi aneh yang menyulut hatinya, menyebabkan wajah cantiknya tanpa sengaja memperlihatkan senyuman yang tidak biasa. Melangkah maju pada saat yang paling kritis, dan akhirnya membalikkan keadaan, menyelamatkan martabat mereka. Mungkin Qin Yichen hanya melakukannya demi buah hati berapi, tetapi bagi Shen Ling, ini merupakan anugerah yang menyelamatkan nyawa. Bab 503, Panggilan Tuan Manor. Di suatu tempat, wajah Duan Zihai berubah pucat, mungkin karena jejak ketakutan menyebar dari lubuk hatinya. Hal itu menyebabkan tinjunya yang terkepal erat bergetar. Dia tidak mungkin bisa bersaing dalam pertempuran itu, dengan tingkat energi spiritual seperti itu. Melihat siluet Qin Yichen, rasa tidak berdaya muncul dari lubuk hatinya. Ekspresi Duan Zihai dan Dong yang juga berubah tak terduga. Mereka tidak menyangka situasi akan berkembang sampai sejauh ini. Di tengah sorak-sorai, Qin Yichen merasakan gelombang kelelahan yang terpancar dari laut pengetahuannya. Meskipun dia tampak sangat santai, dia sebenarnya telah mengerahkan upaya maksimal untuk melawan ketika menghadapi serangan yang ditingkatkan itu. Sayang sekali, jika tungku pil kecil ini diperbaiki lagi, aku tidak perlu berjuang terlalu keras. Namun, tungku pil yang jelas masih sangat rusak mampu bersaing dengan tungku pil kelas bumi puncak, ini juga alasan mengapa Qin Yichen bersikeras menggunakannya. Setelah itu, tubuhnya bergoyang sedikit, pandangannya menghitam, dan sosoknya ambruk ke satu sisi. Qin Yichen, Tian Liang, yang telah melihatnya dengan gembira, tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak kaget, tetapi sayangnya, dia tidak dapat menggunakan energi spiritual sama sekali dan hanya dapat menyaksikan dengan tidak berdaya saat dia jatuh. Swoosh! Pada saat ini, sosok Anggun muncul dari bawah panggung. Dengan gerakan memutar pinggang rampingnya dan gerakan merentangkan lengan gioknya, dia melingkarkan lengannya di pinggang Qin Yichen. Sosok Anggun itu tak lain adalah Shen Ling. Qin Yichen hanya merasakan aroma harum wanita yang tercium sebelum kesadarannya sepenuhnya menghilang. Saat memeluk Qin Yichen, Shen Ling mengungkapkan sisi yang mengejutkan orang-orang. Shen Ling, yang selalu dicap sebagai orang yang sombong dan keras kepala, tiba-tiba menunjukkan rona merah yang langka di wajahnya. Tentu saja, rona merah ini disalahartikan oleh orang lain sebagai kemerahan yang disebabkan oleh pemulihannya dari cedera. Merasakan napasnya yang panas, wajah cantik Shen Ling tak kuasa menahan diri untuk tidak memerah beberapa derajat lagi. Kapan dia pernah berhubungan sedekat itu dengan lawan jenis? Jika bukan karena kau telah menyelamatkanku, aku tidak perlu peduli padamu seperti ini. Tentu saja, ini adalah kata-kata penghiburan bagi diri sendiri. Aku akan membawanya kembali dulu. Akhirnya, Shen Ling pun mengucapkan sepatah kata, dan di bawah tatapan mata yang masih tak terhitung jumlahnya yang masih tercengang, dia menyapu kerumunan dan dengan cepat menghilang dari pandangan. Konferensi pil di Ten Corner Alchemy Manor akhirnya mencapai kesimpulan yang luar biasa dan menakjubkan di tengah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Banyak orang melihat ke arah panggung batu biru yang telah rusak menjadi berantakan dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendecakkan lidah mereka. Mereka tahu bahwa mulai sekarang, pemuda bernama Qin Yichen akan dikenal oleh semua orang di Ten Corner Alchemy Manor. Dengan identitas seseorang yang baru saja lulus penilaian beberapa hari yang lalu, dia dengan tegas berdiri saat menghadapi White Cloud Alchemy Manor, dan akhirnya bertahan di bawah serangan energi spiritual yang mengerikan itu. Baik dalam hal keberanian maupun kekuatan, itu sudah cukup untuk membuat semua orang mengaguminya. Qin Yichen, jadi dia adalah Qin Yichen. Master Alchemy Manor 10 Sudut juga menggumamkan nama ini. Mungkin sebagian besar orang di Alchemy Manor, karena kesombongan khas sebagai Master Alchemy, belum pernah mendengar banyak rumor dari dunia luar. Namun, Master Manor berbeda. Dia mengingat nama ini, yang bahkan akan membuat Sekte Northern Depths mundur selangkah. Di luar, dia menyinggung Sekte Northern Depths, dan begitu dia masuk, dia menyinggung penasihat agung Sekte Eastern Overcast. Pemuda itu benar-benar tidak mau menerima kedamaian kemanapun dia pergi. Tuan Manor menggelengkan kepalanya dan diam-diam tersenyum. Mungkin siapapun yang menyinggung raksasa di wilayah ini akan menghadapi sakit kepala, tetapi pemuda ini berbeda. Dia melangkah seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Selama beberapa dekade,
aku tidak pernah mengurus urusan istana alkimia, dan bagian dalamnya telah terkikis oleh kekuatan 3 sekte sejauh ini. Jika aku tidak bangun, kapan aku akan melakukannya? Saatnya membersihkan istana alkimia. Sang kepala istana diam-diam berpikir dalam hati, dan ada juga kilatan cahaya di matanya. Dengan ditutupnya konferensi pil, kebangkitan Qin Yichen yang kuat juga mengangkat status Tian Liang. Setidaknya di dalam alchemy manor, tidak ada yang berani mengejeknya secara terbuka seperti yang pernah mereka lakukan di masa lalu. Pada hari-hari berikutnya, seluruh kediaman alkimia 10 sudut diramaikan dengan berita tentang bagaimana Qin Yichen menyelamatkan kediaman alkimia selama konferensi pil. Sebagai tokoh utama dalam kejadian ini, bahkan dengan dukungan pil, Qin Yichen harus berbaring di tempat tidur selama 2 hari penuh sebelum dia hampir tidak bisa bangun. Selama 2 hari ini, tidak seorang pun tahu bahwa Shen Ling telah menjaganya dengan cermat, hanya pergi setelah memastikan bahwa dia baik-baik saja. Pada hari ini, ketika Qin Yichen sedang berkultivasi di kamarnya, pintunya tiba-tiba diketuk. Qin Yichen sedikit mengernyit dan menarik diri dari kondisi kultivasinya. Setelah insiden konferensi pil, tidak ada lagi orang bodoh yang datang untuk mencari masalah dengannya. Kepala istana ingin bertemu denganmu. Begitu pintu terbuka, dia melihat Tian Liang berdiri di sana dengan senyum di wajahnya. Tuan Manor, mungkinkah ini tentang buah hati yang menyala? Memikirkan buah hati yang menyala, hati Qin Yichen menghangat. Kemudian, dia merapikan penampilannya sedikit sebelum berjalan keluar. Mengikuti di belakang Tian Liang, mereka berjalan sekitar 10 menit di kota kuno 10 sudut sebelum tiba di kedalaman kota kuno 10 sudut. Ini adalah tempat yang pada hari-hari biasa, selain para tetua dan penasihat agung, bahkan instruktur biasa pun tidak memiliki kualifikasi untuk menginjakan kaki di sana. Akhirnya, Tian Liang berhenti di depan sebuah bangunan besar. Mungkin karena reputasinya, Qin Yichen melewati pemeriksaan penjaga dengan cukup lancar dan memasuki gedung besar ini. Kepala istana ada di dalam. Saat Anda bertemu dengannya, Anda harus bersikap hormat. Setelah memasuki gedung dan tiba di depan aula besar, Tian Liang berhenti dan berkata kepada Qin Yichen. Mendengar pengingatnya, Qin Yichen mengangguk, lalu mendorong pintu aula dan perlahan masuk. Di dalam aula, terdapat banyak rak buku yang berisi catatan-catatan kuno. Setelah Qin Yichen memasuki aula, pandangannya menyapu sekeliling sejenak sebelum akhirnya tertuju pada sebuah rak buku. Di sana, kepala istana, mengenakan jubah putih, dengan hati-hati membersihkan debu di rak-rak buku. Anak muda, bagus sekali. Seolah merasakan kedatangan Qin Yichen, kepala manor juga menghentikan tindakannya. Sebuah suara dengan sedikit senyuman tiba-tiba terdengar di aula. Junior hanya melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Qin Yichen menangkupkan kedua tangannya dan berkata dengan hormat. Hehe, di usia 18 atau 19 tahun, kamu sudah mencapai alam aliran spiritual. Di wilayah ini, kamu mungkin orang pertama di usia seperti itu yang telah mencapai hal seperti itu. Tatapan Tuan Manor menyapu Qin Yichen ke depan dan ke belakang, dan dia berkata dengan lembut. Saya Shen Fangu. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa memanggil saya Paman Shen. Jika memang begitu, maka junior ini akan dengan hormat mematuhinya. Mendengar ini, Qin Yichen menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum, tidak terkejut maupun takut. Melihat sikap Qin Yichen, Shen Fangu tampak puas. Kekuatan dan karakter pemuda ini jauh melampaui teman-temannya. Bab 504, Sebuah Pembicaraan. Kepala istana tiba di kursi dekat jendela dan duduk, sambil menunjuk kursi di depan, dia berkata kepada Qin Yichen. Duduklah. Menerima perlakuan seperti itu darinya menunjukkan betapa besar beban yang dimiliki Qin Yichen dalam hatinya. Harus dipahami bahwa di dalam alchemy manor, para alchemy master, bahkan para tetua, sama sekali tidak akan menerima perlakuan semacam ini. Menatap pemuda di hadapannya, seakan teringat sesuatu, senyum sang pemilik rumah semakin dalam. Penampilan Qin Yichen di duel alkimia hanya bisa digambarkan sebagai brilian. Sejujurnya, bahkan kepala istana sendiri tidak dapat melihat teknik yang digunakannya. Dia bahkan tidak tahu dengan jelas bagaimana Qin Yichen memblokir serangan terakhir itu. Hanya mereka yang berada di alam kehancuran spiritual yang mampu menahannya. Inilah yang menjadi alasan mengapa Master Istana Alkimia Awan Putih sangat yakin akan kemenangannya kali ini. Bagi generasi muda, mencapai alam pecahnya rohani hampir mustahil. Selain itu, bahkan jika ada bakat luar biasa seperti itu, mereka pasti tidak akan muncul di Istana Alkimia 10 Sudut.
Lagi pula, Ten Corner Alchemy Manor tidak memiliki fondasi untuk mengembangkan bakat-bakat luar biasa. Jika Qin Yichen tidak muncul, rencana Master Istana Alkimia Awan Putih pasti akan berhasil. Jadi, apa yang paling membuat Master Manor penasaran sekarang adalah latar belakang Qin Yichen. Inilah yang pantas kamu dapatkan. Tuan Manor mengeluarkan 2 kotak giok dan meletakkannya di hadapan Qin Yichen. Buah hati berapi dan kepompong roh ulat surga. Mata Qin Yichen berkilat gembira, dan tanpa ragu, dia menyimpan kotak giok itu. Dengan buah hati berapi, ditambah kepompong roh ulat sutra surga, dia yakin bisa menerobos ke alam pecahnya spiritual. Qiansui, tunggu aku, dia menggenggam kotak giok di tangannya tanpa suara. Memikirkan situasi Feng Qiansui, kegembiraan mendapatkan buah hati berapi dan kepompong roh ulat surga menjadi hampa. Orang yang paling membuatnya merasa bersalah di kehidupan sebelumnya adalah Feng Qiansui. Jika tragedi itu terulang kembali, melihat Qin Yichen yang ekspresinya terus berubah, Tuan Manor benar-benar bingung. Terutama kekhawatiran di wajah Qin Yichen. Mengapa menerima 2 harta karun yang sebanding dengan ramuan roh kelas Raja Obat ini menjadi hal yang sangat menyedihkan baginya. Tuan Manor, saya ingin menghadiri pertemuan puncak Alkimia Manor yang akan datang. Seolah telah membuat suatu keputusan, Qin Yichen membuka matanya dan berkata dengan tegas kepada Master Istana Alkimia 10 Sudut. Tujuannya sebenarnya bukanlah puncak Alkimia Manor. Melainkan, tempat di mana puncak Alkimia Manor diadakan, kota Kekaisaran Naga Surgawi. Di benua ini, manusia memiliki 6 dinasti kekaisaran besar yang ditempatkan di berbagai wilayah. Wilayah di mana Qin Yichen berada adalah milik dinasti Kekaisaran Naga Langit. Biasanya, pergi ke kota kekaisaran akan menjadi usaha yang sangat berisiko baginya. Satu kesalahan kecil, dan dia akan hancur berkeping-keping. Namun bagi Feng Qiansui, dia tidak peduli dengan masalah seperti itu. Jika diberi waktu, ia bahkan dapat menembus alam yang lebih tinggi dalam beberapa tahun. Pada saat itu, bahkan pergi ke keluarga Feng akan menjadi hal yang pasti, tetapi situasi Feng Qiansui tidak bisa ditunda. Qin Yichen tahu betul orang macam apa Ouyang Haotian itu. Tuan Manor telah memikirkan cara untuk meminta Qin Yichen menghadiri pertemuan puncak alkimia. Dia tidak pernah menyangka Qin Yichen akan mengusulkannya sendiri. Mungkinkah dia berasal dari suatu keluarga di kota Kekaisaran Naga Surgawi? Tuan Manor menyipitkan matanya sedikit, cepat-cepat mencari dalam ingatannya semua informasi tentang keluarga dengan nama keluarga Qin, tetapi tidak menemukan apapun. Dia yakin tidak ada keluarga Qin yang terkenal di kota Kekaisaran Naga Langit. Karena dia sendiri berasal dari kota Kekaisaran Naga Langit, dan hanya dikirim untuk melayani sebagai kepala istana di Istana Alkimia 10 Sudut. Jadi, tentu saja dia memiliki sedikit pemahaman tentang kekuatan di kota Kekaisaran Naga Langit. Tuan Manor, apakah posisinya sudah diputuskan? Melihatnya terdiam begitu lama, Qin Yichen mengerutkan kening dan bertanya. Tidak. Kepala Manor tersadar dan menggelengkan kepalanya. Anda bisa diberi jabatan. Pada soal ini, dia tentu saja bersedia. Terima kasih, Tuan Manor. Qin Yichen menghela napas lega. Pertemuan puncak Alchemy Manor diadakan setiap 10 tahun sekali. Jika dia melewatkan pertemuan ini, dia harus menunggu 1 dekade lagi. Pada saat itu, Qin Yichen tidak akan memiliki kesempatan untuk memasuki pandangan keluarga Feng. Keluarga Feng merupakan keluarga terkaya bahkan di antara 6 dinasti kekaisaran besar, memiliki kekuatan yang melampaui imajinasi biasa. Keluarga Ouyang dulunya adalah kekuatan utama di dinasti Kekaisaran Naga Langit, tetapi karena alasan tertentu, keluarga itu mengalami kemunduran dan jatuh dari jajarannya. Namun, keluarga Ouyang masih merupakan kekuatan yang cukup kuat di dalam dinasti Kekaisaran, yang memiliki pengaruh besar. Perjalanan Qin Yichen kali ini tentu akan menyinggung keluarga Ouyang, ini tidak diragukan lagi. Namun, dia tidak bisa terlalu banyak berpikir sekarang, mustahil untuk menyenangkan semua orang. Apakah kamu dari daerah 10 Sudutku? Tuan Manor ragu-ragu tetapi tetap bertanya. Tentu saja, Qin Yichen mengangguk. Sang pemilik rumah terdiam. Dia bisa merasakan bahwa pemuda di depannya tidak berbohong. Terlebih lagi, sebelum memanggil Qin Yichen, dia sudah menyelidiki beberapa hal tentangnya. Jika Qin Yichen benar-benar berasal dari suatu kekuatan besar di kota Kekaisaran, dia tidak perlu bergabung dengan Istana Alkimia 10 Sudut untuk menghadiri pertemuan puncak Istana Alkimia. Namun,
Mungkinkah daerah 10 penjuru benar-benar memiliki kekuatan dengan sumber daya yang mampu mengembangkan bakat luar biasa seperti itu? Sejujurnya, Qin Yichen belum menunjukkan banyak kekuatannya. Bahkan kepala Manor sendiri belum sepenuhnya memahami kedalamannya. Namun, dia telah menginterogasi pengawas penilaian tentang 3 ujian. Jika apa yang terjadi itu semua benar, maka mungkin, dia benar-benar bisa bersinar di Alchemy Manor Summit. Apakah kamu tahu peraturan di Alchemy Manor Summit? Tanya kepala Manor. Aku pernah mendengar tentang mereka. Tentu saja dia tahu. Di kehidupan sebelumnya, Qin Yichen mengenal Feng Qianshui setelah tampil di Alchemy Manor Summit. Apakah Anda punya persyaratan lain? Istana Alkimia akan berusaha memenuhinya jika memungkinkan, kata kepala istana sambil berpikir setelah menatapnya. Tentu saja yang ia maksud adalah pil furnace. Menurutnya, tungku pil Qin Yichen benar-benar agak tidak layak untuk dilihat. Bagaimana seseorang bisa mencapai hasil yang baik di puncak Alkimia Manor tanpa tungku pil yang bagus? Jika Qin Yichen tampil luar biasa, statusnya secara alami akan meningkat. Iya, mata Qin Yichen berbinar, dan dia segera menyebutkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan pil jantung api. Bahan-bahan ini tidak sulit diperoleh. Tuan Manor sedikit terkejut. Setelah setuju, dia memanggil Shen Ling dan memerintahkannya untuk menyiapkannya. Kemudian, dia bertanya dengan bingung, apakah kamu tidak perlu mengganti tungku pilmu? Tungku pilku. Qin Yichen menggelengkan kepalanya. Apakah dia bercanda? Aku tidak bisa mengganti tungku pilku dengan apapun di sini. Bahkan jika kamu menawariku tungku pil kelas surga, aku tetap akan menolaknya. Tanpa tungku pil kecil ini, segalanya tidak akan berjalan semulus ini. Kamu, Tuan Manor awalnya ingin membujuknya tetapi setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia tidak memaksa Qin Yichen untuk berubah pikiran. Dia percaya Qin Yichen bukanlah orang yang gegabah. Jika dia menolak, itu pasti karena dia memiliki tungku pil yang lebih baik. Dia tidak percaya bahwa suatu kekuatan yang mampu memelihara bakat luar biasa seperti Qin Yichen tidak akan memiliki tungku pil yang layak. Mohon supportnya ya buat Mimin, biar Mimin tetap bisa bayar langganan internet dan listrik. Karena channel ini tidak dimonetize, dan kemungkinan juga akan ditolak jika dimonetize. Soalnya cuma gambar yang diberi suara hasil generate dari Google aja. Semakin banyak supportnya, semakin semangat Mimin uploadnya. Hehehe. Link ada di deskripsi ya. Terima kasih. Bab 505, Situasi yang berubah. Bagaimana menurutmu tentang situasi di dalam rumah alkimia 10 sudut? Tuan rumah bertanya tanpa bertanya terlalu banyak tentang latar belakang Qin Yichen, mengganti topik pembicaraan. Dia menanyakan pertanyaan ini, tentu saja, karena Qin Yichen telah memilih Tian Liang untuk memasuki Alchemy Manor. Meskipun dia tidak ikut campur dalam urusan di dalam istana alkimia, bukan berarti dia tidak mengetahuinya. Dia hanya mengabdikan diri pada Dao Alkimia dan tidak suka mengurusi hal-hal sepele. Namun, kemunculan Qin Yichen kali ini membuatnya merasa bahwa segala sesuatunya telah mencapai titik di mana ia tidak bisa lagi menghindari keterlibatan. Jika Qin Yichen tidak menarik perhatiannya kali ini, bukankah itu berarti istana alkimia 10 sudutnya akan kehilangan bakat ini? Paman Shen, maafkan keterus-teranganku, tapi suasana di Alchemy Manor saat ini sama sekali tidak baik untuk Alchemy Manor. Ekspresi Qin Yichen tampak sangat serius. Saat ini, para master alkimia di Ten Corner Alchemy Manor menghabiskan hari-hari mereka dengan membentuk kelompok dan saling memuji. Mereka yang benar-benar mengabdikan diri untuk berkultivasi dengan tekun sangatlah langka. Alchemy Manor hadir untuk melayani para Alchemy Master, bukan untuk melayani pasukan luar. Sekarang, Ten Corner Alchemy Manor bagaikan halaman belakang bagi 3 sekte, yang khusus membina para Alchemy Master untuk mereka. Siapapun yang tidak bergantung pada mereka akan dikucilkan, ditekan, atau bahkan, disingkirkan. Menurutmu bagaimana kita harus menangani ini? Sang kepala Manor mengusap pelipisnya. Faktanya, setelah konferensi pil, dia mempertimbangkan untuk mengambil tindakan, tetapi menemukan itu merupakan lingkaran setan. Karena perbedaan sumber daya, Master Alkimia Independen pasti tidak dapat bersaing dengan mereka yang didukung oleh pasukan yang kuat. Sekarang, tulang punggung seluruh Alchemy Manor terdiri dari orang-orang dari 3 sekte. Jika dia dengan gegabah menekan mereka, itu akan menyebabkan kerusakan besar pada Alchemy Manor, dan situasinya akan menjadi bumerang. Tambahkan posisi penasihat agung bagi mereka yang independen, kata Qin Yichen,
langsung ke intinya. Justru karena status khusus penasihat agung, maka faksi-faksi yang didukung sekte menjadi begitu tak kenal takut dan terang-terangan dalam menekan para alkemis independen tersebut. Jika Master Alkimia Independen juga dapat memiliki seseorang di posisi penasihat agung, situasinya pasti akan membaik. Tentu saja, keadilan sejati sama sekali tidak ada di dunia ini. Master Alkimia Independen memiliki lebih sedikit sumber daya, jadi mereka harus berusaha 2 kali lebih keras untuk menebusnya dan mempersempit kesenjangan dengan faksi utama. Menambahkan posisi penasihat agung untuk Master Alkimia Independen sebenarnya memberi Master Alkimia Independen dukungan yang dapat diandalkan, memberi mereka lingkungan yang baik untuk berkembang. Mengapa tak terpikir olehku? Sang Tuan Manor menepuk dahinya. Padahal sebenarnya dia terlalu memikirkan masalah itu. Lalu menurutmu siapa di antara Master Alkimia Independen yang paling cocok untuk posisi itu? Tanyanya lagi. Meskipun dia bertanya dengan santai, kepercayaannya pada Qin Yichen terlihat jelas. Jika masalah ini bocor, itu pasti akan menimbulkan kehebohan di seluruh negeri. Tian Liang. Qin Yichen menjawab tanpa ragu-ragu. Tian Liang. Sang kepala istana mengerutkan kening. Bakat Tian Liang memang luar biasa, jika bukan karena apa yang terjadi setelahnya. Namun sekarang, Tian Liang memang kandidat yang baik, tapi, aku khawatir dia akan kesulitan untuk mendapatkan rasa hormat, Sang Master Manor mendesah dan menggelengkan kepalanya. Sekalipun dia ingin mengangkat Tian Liang, jika Tian Liang tidak memiliki kekuatan untuk menarik rasa hormat, maka jabatan itu tidak akan ada artinya. Ketika semuanya dikatakan dan dilakukan, kekuatan adalah segalanya. Paman Sen tidak perlu khawatir, Qin Yichen tersenyum. Dia tentu tahu apa yang dikhawatirkan oleh Tuan Manor. Sekarang setelah dia pulih, sudah waktunya untuk memenuhi janjinya sebelumnya. Mungkinkah kau? Mata Sang Master Manor menyipit sedikit ketika dia menatap pemuda yang tersenyum di hadapannya, pupil matanya membesar. Bahkan dia tidak berdaya melawan cedera di laut pengetahuan. Dia telah melihat banyak sekali contoh orang yang menderita penyesalan seumur hidup akibat cedera seperti itu. Jika Tian Liang bisa disembuhkan, bukankah itu berarti, Qin Yichen punya pil yang bisa menyembuhkan laut pengetahuan seseorang? Bagaimana mungkin? Bahkan di kota Kekaisaran Naga Langit, pil semacam itu tidak ada. Jika ada, tidak akan ada begitu banyak tragedi. Jika Tian Liang bisa pulih, maka posisi penasihat agung pasti akan menjadi miliknya dan hanya miliknya saja. Kata kepala istana dengan nada terukur, menahan keterkejutan di hatinya. Pada akhirnya, dia masih menyimpan sedikit ketidakpercayaan. Kalau begitu, saya akan berterima kasih kepada Paman Sen atas nama tetua Tian Liang, kata Qin Yichen. Dia memiliki keyakinan penuh pada karakter Tian Liang. Jika Tian Liang bersedia tunduk pada 3 sekte, dia tidak akan berakhir dalam kesulitan seperti sekarang. Adapun cedera yang dialami Tian Liang, dia sepenuhnya dapat menanganinya. Alasan mengapa pil yang dapat mengobati cedera energi spiritual saat ini belum ada adalah karena pil senyawa belum ada. Segera, Sen Ling menyiapkan materi dan membawanya masuk. Pergi dan persiapkan diri. Dalam 1 bulan, kita akan menuju ke kota Kekaisaran Naga Langit. Kepala istana tidak memberikan banyak instruksi. Dia percaya bahwa Qin Yichen memiliki penilaian dan rencananya sendiri. Paman Sen, junior ini akan pergi dulu. Qin Yichen berdiri, memberi hormat kepada kepala manor, lalu pergi. Dengan waktu tersisa 1 bulan, ia harus memanfaatkan waktu untuk menerobos dan menstabilkan alam kultivasinya. Jika tidak, tidak akan ada cara untuk menghadapi beberapa hal yang akan terjadi nanti. Namun, sebelum itu, ada sesuatu yang harus dilakukannya. 1 hari kemudian, Qin Yichen menemukan Tian Liang dan memberikan sebuah pil kepadanya. Tian Liang tampak bersemangat. Baginya, ia telah menunggu hari ini terlalu lama. Berharap hari ini tiba, tetapi tidak berani memimpikannya karena khawatir ia akan terbangun dengan kekecewaan terhadap kenyataan. Setelah Qin Yichen menciptakan begitu banyak keajaiban, dia tidak lagi meragukan kemampuan Qin Yichen. Dia membuka mulutnya dan menelan pil itu. Pil itu larut segera setelah memasuki mulutnya, berubah menjadi arus jernih yang meresap ke korteks serebralnya. Bagaikan mata air jernih yang mengalir ke ladang-ladang kering, laut pengetahuannya yang awalnya tandus menjadi basah dan mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Ah, Tian Liang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan erangan pelan sebelum duduk bersila. Tak lama kemudian, gelombang energi spiritual mengalir dari tubuhnya. Melihat ini,
Qin Yichen tahu bahwa Tian Liang yang bersemangat dan kuat telah kembali. Setelah beberapa lama, Tian Liang membuka matanya, dan kilatan cahaya tajam melewatinya. Merasakan gelombang energi spiritual di laut pengetahuannya, mata Tian Liang menjadi basah. Dia hampir tidak percaya ini nyata. Luka-lukanya sebenarnya telah sembuh. Selamat, Tetua Tian Liang. Suara Qin Yichen menyadarkannya kembali ke dunia nyata, sekaligus memberitahunya bahwa ini semua nyata. Aku, sambil menatap pemuda di hadapannya, mulut Tian Liang terbuka dan tertutup beberapa kali, kehilangan kata-kata. Baginya, Qin Yichen bagaikan juru selamat yang dikirim dari surga, muncul di hadapannya dan memberinya kejutan dan keterkejutan demi keterkejutan. Tetua Tian Liang, kepala istana ingin bertemu denganmu. Tepat saat dia hendak mengungkapkan rasa terima kasihnya, sebuah pengumuman terdengar dari luar. Tian Liang tidak berani menentang perintah Tuan Istana. Melihat kepergiannya, Qin Yichen tahu bahwa struktur rumah alkimia 10 sudut akan berubah. Dan dia harus mulai mempersiapkan urusannya sendiri. Bab 506, Promosi Tian Liang. Tuan Manor. Tiba di hadapan Tuan Manor, Tian Liang tampak sangat hormat. Rasa hormat ini datang dari lubuk hatinya. Kalau saja Tuan Istana tidak turun tangan saat itu, orang-orang dari Sekte Mendung Timur tidak akan membiarkannya hidup sampai sekarang. Kau? Sang Master Manor hendak mengatakan sesuatu, tetapi saat tatapannya jatuh pada Tian Liang, pupil matanya langsung melebar. Dari Tian Liang, dia merasakan fluktuasi energi spiritual yang jelas. Apa yang diwakilinya? Bagaimana mungkin dia tidak lebih jelas lagi mengenainya? Itulah sebabnya hal itu sangat mengejutkan baginya, sampai-sampai dia tampak agak bingung. Kau, sudah pulih. Setelah beberapa saat, Tuan Manor akhirnya menenangkan emosinya, tetapi nadanya masih mengandung jejak ketidakpercayaan. Iya, Tian Liang mengangguk dengan penuh semangat. Baginya, ini sama seperti mimpi, sampai-sampai dia hampir tidak bisa membedakan apakah ini kenyataan. Sang penguasa Manor menarik napas dingin, matanya berkedip-kedip karena cahaya. Dia sangat jelas tentang kondisi Tian Liang. Bahkan jika dia ingin pulih tepat saat dia awalnya terluka, itu hampir mustahil. Apalagi setelah penyakit kronis itu berlangsung begitu lama. Bahkan, mencoba menyembuhkannya niscaya akan semakin sulit seiring berjalannya waktu. Namun, Tian Liang, yang tidak menunjukkan perubahan apapun beberapa hari lalu, kini terlahir kembali sepenuhnya. Dia berhasil. Tuan Manor tiba-tiba teringat pada Qin Yichen, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Apakah itu Qin Yichen? Ya. Tian Liang sedikit tertegun, ragu-ragu sejenak, tetapi tetap mengangguk. Masalah ini tidak bisa disembunyikan. Di seluruh alchemy Manor, apakah ada orang kedua yang bisa menciptakan keajaiban seperti itu? Swoosh! Setelah menerima jawabannya, Tuan Manor segera berdiri, tetapi saat ia berjalan menuju pintu, ia menghentikan langkahnya. Dia sangat ingin bertanya kepada Qin Yichen, bagaimana dia bisa mencapai hal ini. Namun, karena datang dari kota kekaisaran, ia harus mempertimbangkan lebih banyak faktor lagi yang berperan di sini. Menurutnya, pil semacam itu jelas tidak mungkin dikembangkan oleh seorang pemuda. Ini mungkin merupakan dasar dari kekuatan di balik Qin Yichen. Nilai dari pil ini adalah sesuatu yang dia pahami dengan sangat jelas, terutama bagi seorang master alkimia, pil ini benar-benar tak ternilai harganya. Bahkan tanpa duel alkimia, banyak master alkimia, saat berupaya menerobos ke alam yang lebih tinggi, jika mereka gagal, laut pengetahuan mereka akan menderita cedera dalam tingkat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, Master Alkimia saat ini sangat berhati-hati dalam menerobos ke alam baru, seperti berjalan di atas tali di atas tebing. Mencapai sisi lain berarti kesuksesan dan ketenaran, tetapi jika seseorang tergelincir, itu berarti kehancuran total. Namun, jika ada pil yang dapat mengobati cedera energi spiritual, memikirkannya saja membuat hati Tuan Manor membara karena rasa gembira. Tetapi di saat yang sama, dia bertanya-tanya, apakah kekuatan yang mampu mengembangkan pil ini benar-benar ada di wilayah 10 sudutnya. Tuan Istana akhirnya mengurungkan niat untuk menanyai Qin Yichen. Apakah Tuan Manor memanggilku untuk sesuatu? Melihat kesunyiannya, Tian Liang ragu-ragu beberapa kali, tetapi tetap tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Baru saja pulih, ia tentu ingin sekali menguji kemampuannya lagi. Dia sudah terlalu lama tidak menggunakan energi spiritual, begitu lamanya hingga dia hampir lupa caranya. Ya, Tuan Manor kembali sadar, mengangguk, dan berkata dengan ekspresi serius,
saya ingin mempromosikan Anda menjadi penasihat agung ketiga dari Alchemy Manor. Tian Liang tertegun, tidak dapat bereaksi untuk waktu yang lama. Begitu saja, dia telah menjadi penasihat agung. Berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh Ten Corner Alchemy Manor. Seketika seluruh Alchemy Manor menjadi gempar. Benarkah tetua Tian Liang telah dipromosikan menjadi penasihat agung? Bagaimana mungkin itu salah? Konon, kepala istana mengumpulkan semua tetua untuk mengumumkan hal ini. Sepertinya istana alkimia akan berubah. Ada yang khawatir, ada pula yang gembira. Mereka yang khawatir tentu saja adalah mereka yang sebelumnya telah menyusahkan Tian Liang, dengan Sekte Mendung Timur di garis depan. Dong yang memasang ekspresi khawatir sepanjang hari, dan orang-orang sesekali mendengar teriakan dan suara benda terlempar dari halamannya. Pergantian peristiwa terlalu drastis. Mulai sekarang, dia tidak bisa lagi menekan Tian Liang. Dia dapat merasakan bahwa Tuan Istana sangat mempercayai dan menghargai Tian Liang. Tentu saja, ini bukan bagian terpenting, yang paling krusial adalah, Tian Liang benar-benar telah pulih. Luka-luka Tian Liang disebabkan olehnya. Dia tahu betul seberapa keras pukulannya. Itu juga karena dia yakin Tian Liang telah hancur dan tidak ada peluang untuk pulih sehingga dia tidak bergerak melawan Tian Liang setelah kepala istana berbicara. Kalau tidak, dia punya banyak cara untuk membunuh Tian Liang. Seperti dia, tokoh-tokoh berpangkat tetua dan di atasnya di seluruh Alchemy Manor lebih fokus pada masalah ini. Karena bagi para Alchemy Master, hal ini mempunyai arti penting. Jika ada pil yang dapat menyembuhkan cedera energi spiritual, maka mereka dapat dengan berani mencoba menerobos alam yang sebelumnya tidak berani mereka tantang. Jadi, meskipun sebelumnya mereka menentang Tian Liang, beberapa orang masih senang. Mayoritas yang bersukacita adalah para Master Alkimia Independen. Semua orang di Alchemy Manor tahu bahwa Tian Liang adalah seorang Alchemy Master yang independen. Setelah Tian Liang menjadi penasihat agung, itu berarti mereka memiliki seseorang yang dapat diandalkan, dan mulai sekarang, mereka tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan. Mulai sekarang, orang-orang dari faksi yang kuat tidak akan berani lagi menganiaya mereka. Namun masalahnya tidak berakhir di sana. Tak lama kemudian, muncul beberapa suara tidak harmonis yang menentang Tian Liang menjadi penasihat agung, karena mereka yakin ia tidak memenuhi syarat. Dan jumlah pendukungnya pun bertambah. Jelas, keberadaan Tian Liang menyentuh kepentingan orang tertentu, menyebabkan mereka bersatu melawannya. Dua penasihat agung, Dong Yang dan Yuo Hua, menyampaikan suara-suara di dalam istana alkimia kepada Tuan Istana. Tuan Manor, ini adalah pendapat dari beberapa tetua dan murid. Dong Yang meletakkan setumpuk kertas tebal di hadapan Tuan Manor. Oh, Tuan Manor hanya menjawab dengan samar, bahkan tidak repot-repot membolak-balik kertas tebal itu, dan langsung berkata, jika mereka tidak puas dengan Alchemy Manor, aku mengizinkan mereka pergi. Meskipun suaranya tidak keras, namun membuat kedua penasihat agung gemetar. Mereka tahu bahwa kata-kata Tuan Manor ditujukan kepada mereka. Pada akhirnya, keduanya kembali dengan tangan hampa, dan segera suara-suara itu pun mereda di Alchemy Manor, tak seorang pun membicarakannya lagi. Alchemy Manor akhirnya diperintah oleh Manor Master. Menjadinya Tian Liang sebagai penasihat agung kini merupakan fakta yang tidak dapat diubah, yang juga berarti bahwa struktur Alchemy Manor telah berubah. Master Alkimia Independen akhirnya mendapat tempat di Alchemy Manor. Adapun Qin Yichen, dia tidak memperhatikan masalah sepele ini. Sebelum berkultivasi menyendiri, dia mengunjungi penginapan tempat Gong Suzi menginap dan memberikan beberapa instruksi kepada Lu Xiaoguan. Meskipun Lu Xiaoguan enggan, dia tetap pergi untuk membuat persiapan. Pergi ke kota Kekaisaran Naga Langit tentu saja membutuhkan sejumlah cara untuk membela diri, jika tidak, bukankah dia akan berada di bawah belas kasihan siapapun. Setelah menemani Gong Suzi selama sehari, Qin Yichen kembali ke kediamannya, bersiap untuk mulai memurnikan pil hati berapi. Apakah dia bisa maju lebih jauh dan melangkah ke alam spiritual rupture akan bergantung pada kemanjuran pil hati berkobar. Qin Yichen sangat jelas bahwa kultivasinya di alam aliran spiritual tidak cukup untuk memasuki mata keluarga Feng. Bab 507, Penyempurnaan Sempurna. Setelah beristirahat sejenak, dan menyesuaikan kondisinya ke puncaknya, Qin Yichen akhirnya menghembuskan napas panjang udara keruh, lalu perlahan membuka matanya dan mengeluarkan tungku pil kecil yang terlihat agak lusuh itu. Wosh! Saat energi spiritualnya bergerak, api langsung membubung di dalam tungku pil, dan suhu ruangan juga tiba-tiba meningkat pada saat ini.
Karena hanya ada satu buah hati berapi. Jadi, saat memurnikan pil hati berapi, Qin Yichen harus berhasil dalam satu percobaan. Pil jantung menyala sudah dapat dianggap mendekati pil kelas 6, bahkan Qin Yichen tidak berani bersikap sombong sedikit pun, dan untuk bisa berhasil, setiap langkah tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Setelah api menyala selama sekitar 3 hingga 4 menit, Qin Yichen melambaikan tangannya, dan buah hati berapi dilemparkan ke dalam tungku pil. Saat buah hati berapi memasuki tungku pil, api di dalamnya dengan cepat melahapnya, dan hanya dalam sekejap mata, buah hati berapi itu cepat layu. Qin Yichen tidak menunjukkan sedikit pun kepanikan atas perubahan ini, seolah-olah dia telah mengantisipasinya. Tatapannya tertuju pada api yang membumbung di dalam tungku pil, dan tangannya mulai menepuk-nepuk tungku pil dengan lembut. Saat tangan Qin Yichen bergerak, gelombang fluktuasi halus menembus ke dalam tungku pil, dan api di dalamnya tampaknya dikendalikan oleh tangan tak terlihat, naik dengan ritme yang sangat nyaman. Pada saat ini, api di tungku pil terus meningkat, tetapi suhunya telah ditekan oleh Qin Yichen hingga ke tingkat yang tepat untuk memurnikan buah hati yang berapi. Oleh karena itu, meskipun terbungkus api, buah hati yang berapi tidak terbakar menjadi abu. Sebaliknya, di bawah terik api tersebut, ia perlahan-lahan layu, dan pada saat bersamaan, tetesan cairan berwarna merah api, bagaikan titik-titik air halus, terus-menerus merembes dari permukaannya, akhirnya jatuh di sepanjang permukaannya, melayang di atas api, terus-menerus bergetar. Dari cairan merah menyala itu, terpancar aura yang membuat jiwa seseorang berguncang. Itulah esensi dari buah hati berapi. Saat tetesan air yang seperti cairan terus-menerus terbakar dari permukaan, buah hati berapi, yang didambakan oleh banyak master alkimia, juga perlahan layu, akhirnya berubah sepenuhnya menjadi abu-abu layu. Pada titik ini, khasiat obat murni yang terkandung dalam buah hati berapi ini telah sepenuhnya dipanaskan oleh api. Swoosh! Dengan lambaian tangan Qin Yichen, abu sisa yang tak berguna itu terbang keluar dari tungku pil, jatuh ke tanah di dekatnya, dan berhamburan tertiup angin ketika angin sepoi-sepoi bertiup. Layak disebut buah hati berapi. Hanya cairan obatnya saja yang memiliki potensi untuk melampaui banyak pil kelas 5. Melihat cairan dalam api yang hampir seukuran kepalan tangan bayi, Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Energi yang terkandung dalam cairan ini sungguh menakjubkan. Jika cairan obat ini dilihat oleh kepala rumah dari rumah alkimia 10 sudut, dia mungkin juga akan tercengang. Harus diketahui bahwa bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dari satu buah hati yang menyala, dia paling banyak hanya dapat memurnikan sekitar 2/3 dari cairan ini, dan tidak dapat mencapai pemurnian yang sempurna seperti Qin Yichen. Setelah cairan merah menyala itu mengembun, tiba-tiba, fluktuasi aneh samar-samar terpancar, dan kemudian, cairan yang awalnya bergetar di atas api itu teraduk. Tak lama kemudian, apa yang tampak seperti benang-benang darah diam-diam memanjang dari dalam. Dentang. Benang-benang darah ini tampaknya mengandung energi yang sangat kuat. Setiap kali benang darah mengenai dinding bagian dalam tungku pil, akan terdengar suara yang nyaring dan bahkan menyebabkan tungku pil bergetar. Kalau ini adalah tungku pil biasa, mungkin tidak akan mampu menahan hantaman beberapa benang darah itu dan akan langsung hancur. Harta karun apa? Melihat benang darah yang ganas itu, mata Qin Yichen sedikit menyipit, dan senyum mengembang di sudut mulutnya. Cairan obat yang diekstrak dari buah hati yang menyala memiliki gerakan yang tidak biasa seperti ini, berarti efektivitas buah hati yang menyala luar biasa. Inilah yang benar-benar diinginkannya. Qin Yichen melambaikan tangannya, dan api di tungku pil tiba-tiba melonjak. Di atas api, tampaknya ada lapisan energi spiritual yang tak terlihat. Benang-benang darah itu, di bawah kobaran api, dengan cepat ditarik kembali. Setelah beberapa saat, benang-benang darah yang padat itu ditekan kembali ke dalam cairan obat lagi, dan kemudian dibungkus dalam kobaran api di sekitarnya, mereka tidak lagi berani untuk keluar dengan sembarangan. Cairan merah api ini kini terbungkus dalam gelembung yang terbuat dari api, melayang di atas serangkaian api lainnya. Setelah itu, Qin Yichen mulai menghilangkan kotoran. Mungkin untuk bahan-bahan biasa, setelah disempurnakan olehnya, tidak perlu lagi menghilangkan kotoran. Tetapi cairan obat dari buah hati menyala ini jelas bukan salah satu di antaranya. Bahkan dengan upaya penuh Qin Yichen, butuh sekitar setengah jam untuk sepenuhnya menghilangkan semua kotoran dari cairan merah api ini. Setelah kotorannya dihilangkan, cairan itu tidak hanya menjadi lebih bulat, tetapi warna merah api awalnya juga menjadi jauh lebih transparan.
Setelah menyempurnakan bahan obat utama, ekspresi Qin Yichen akhirnya sedikit rileks. Dengan sebuah pikiran, cairan obat itu terus terbungkus dalam gelembung api itu dan diam-diam berada di sudut tungku pil. Setelah memurnikan buah hati berapi, Qin Yichen tidak beristirahat, tetapi langsung mulai memurnikan bahan-bahan lain untuk pil hati berapi. Memurnikan bahan-bahan untuk sesuatu yang setara dengan pil kelas 6 memang pekerjaan yang membosankan dan melelahkan, tetapi untungnya, energi spiritual Qin Yichen cukup melimpah, dan pencapaian energi spiritualnya sangat tinggi. Meski begitu, ia membutuhkan waktu hampir 1 jam untuk memurnikan semua bahan lain yang dibutuhkan untuk pil Flaming Heart. Setelah menyempurnakan semuanya, Qin Yichen beristirahat sejenak dan meminum 2 pil untuk memulihkan energi spiritualnya yang telah terkuras, karena langkah selanjutnya akan menjadi langkah paling penting dalam alkimia, yakni kondensasi pil. Pada langkah ini, jika terjadi kesalahan sedikit saja, bahan obat yang telah dimurnikan dengan susah payah akan terbakar dalam sekejap. Bahan lainnya baik-baik saja, karena bisa diganti tetapi untuk buah hati berapi, Qin Yichen tidak punya cara untuk mendapatkan yang lain dalam waktu singkat. Setelah memulihkan energi spiritualnya, Qin Yichen mengendalikan cairan obat di tungku pil untuk memulai kondensasi. Namun, kecepatan kondensasi ini, dibandingkan dengan kecepatan Qin Yichen yang biasa, seperti kura-kura yang merangkak. Kecepatannya sangat lambat. Dengan setiap serat tubuhnya menegang, meskipun langkah ini sangat berbahaya, untungnya, situasi terburuk tidak terjadi. Setelah lebih dari 1 jam, embrio pil merah akhirnya perlahan terbentuk di tungku pil. Saat embrio pil ini baru saja terbentuk, Qin Yichen jelas merasakan energi dunia di sekitarnya berfluktuasi. Itu seperti permukaan danau yang tenang tiba-tiba dilempari batu besar. Ombak besar terangkat, dan riak menyapu ke segala arah. Bab 508, Kondensasi Pil. Terlepas dari fluktuasi energi dunia di sekitarnya, ekspresi Qin Yichen tidak berubah. Pikirannya terfokus pada transformasi embrio pil di dalam tungku pil. Pada saat yang krusial ini, dia tidak mampu menanggung gangguan sekecil apapun. Seiring berjalannya waktu, embrio pil secara bertahap menjadi lebih bulat, dengan cahaya merah samar yang terpancar dari dalam, membuatnya cemerlang seperti batu rubi. Bersenandung. Saat pil itu meletus dengan cahaya, cincin-cincin riak energi yang nyata, dengan tungku pil sebagai pusatnya, mereka melonjak tanpa henti keluar ke segala arah. Tontonan berkelanjutan ini sungguh luar biasa. Wosh! Pada saat itu, Qin Yichen mengayunkan lengannya, dan penghalang yang terdiri dari energi Yuan dan energi spiritual segera menyelimuti kediaman tempat dia berada. Kegiatan yang tidak biasa ini tentu akan menarik perhatian orang lain, dan dia tidak ingin usahanya gagal karena suatu gangguan. Padatkan. Setelah memasang penghalang, Qin Yichen dengan kuat menepuk kedua tangannya di permukaan tungku pil. Setelah tindakannya, api di dalam tungku pil tiba-tiba meningkat, hampir memenuhi seluruh tungku dengan api yang membakar. Di tengah-tengah api tersebut, titik cahaya merah menyala terus-menerus menyusut dan mengembang. Dengan setiap siklus, titik cahaya tersebut menjadi semakin terang dan menyilaukan. Terlebih lagi, saat titik cahaya merah tua ini berdenyut, gelombang riak energi menyebar lebih cepat dari tungku pil. Setelah kira-kira 1/4 jam, titik cahaya merah tua itu, seolah sedang menyeduh sesuatu, tiba-tiba mempercepat denyutnya, dan pada suatu saat, titik merah tua itu tiba-tiba menyusut hingga ukurannya yang terkecil. Saat titik cahaya itu menyusut dengan cepat, wajah Qin Yichen menjadi serius. Setelah berpikir sejenak, energi spiritualnya mengalir keluar tanpa terkendali saat ini. Boom! Sekitar semenit kemudian, titik cahaya di dalam tungku pil, yang telah menyusut hingga batasnya, tiba-tiba meletus dengan cahaya yang sangat terang, diikuti oleh suara gemuruh yang menggelegar, lalu seberkas cahaya melesat keluar dari tungku itu. Retak. Di bawah sorotan cahaya ini, penghalang yang didirikan Qin Yichen dengan santai terbukti tidak berguna, hancur dengan mudah. Sorotan cahaya yang cemerlang menembus atap, melesat lurus ke langit. Melihat kegiatan yang tidak biasa ini, Qin Yichen hanya melirik pil merah di dalam tungku pil dengan gembira, lalu buru-buru mengambilnya. Pil kelas 5 yang sempurna, jika aku tahu, aku akan mencari tempat yang lebih terpencil. Setelah mengumpulkan pil dan tungku pil, menatap berkas cahaya yang masih tersisa, mulut Qin Yichen berkedut sambil tersenyum pahit, dan sosoknya pun pergi tanpa bersuara. Kemunculan pil kelas 5 sempurna tentu akan menarik perhatian semua orang di Alchemy Manor, dan jika dia tetap di sini, kemungkinan akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Di sana,
Di sanalah Qin Yi Chen berada. Gangguan ini pertanda bahwa pil kelas 5 sempurna telah terbentuk. Saat keributan itu terjadi, Tian Liang, yang berada di kamar sebelah Qin Yi Chen, menyadarinya. Saat dia bergegas ke tempat Qin Yi Chen, dia bertemu dengan Qin Yi Chen yang sedang tergesa-gesa pergi. Baiklah, Tetua Tian, saya serahkan ini padamu. Melihat wajah Tian Liang yang tercengang, Qin Yi Chen buru-buru melambaikan tangan dan lenyap dari pandangannya dalam sekejap. Mulut Tian Liang berkedut berulang kali. Bahkan baginya, yang telah dipromosikan sebagai penasihat agung, menciptakan pil sempurna, dan salah satu dari kelas 5, akan sangat menantang. Hal ini dikarenakan konsumsi energi spiritual selama pembuatan pil tersebut terlalu besar. Tanpa energi spiritual alam aliran spiritual puncak, upaya untuk memadatkan pil tersebut hampir mustahil. Bahkan untuk master alkimia kelas manusia di alam aliran spiritual puncak, tingkat keberhasilannya sangat rendah, kurang dari 1 dari 10. Karena konsumsi energi spiritual yang sangat besar, bahkan jika berhasil dibuat, kelasnya tidak akan tinggi, tentu saja tidak cukup untuk menyebabkan gangguan seperti itu. Apa yang terjadi? Siapa yang menciptakan pil yang menyebabkan keributan seperti itu? Itu pasti salah satu penasihat agung atau tetua. Tapi itu bukan arah di mana penasihat agung Dong dan penasihat agung Yuo tinggal. Bukankah arah itu adalah tempat tinggal Qin Yi Chen? Serentak, seruan kaget bergema dari berbagai penjuru alchemy manor. Para alchemy master yang biasanya bangga kini menunjukkan ekspresi terkejut, bergegas menuju sumber keributan tanpa mempedulikan penampilan. Melihat keributan di sekitarnya, Tian Liang tidak dapat menahan diri untuk menutupi wajahnya dengan tangannya. Pelarian Qin Yi Chen dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak ingin dikelilingi dan diamati, meninggalkan kekacauan ini untuk dijelaskan kepadanya. Tunggu, apakah itu, Penatua, penasihat agung Tian? Tak lama kemudian, sekelompok master alkimia di dekatnya tiba, dan setelah melihat sosok di depan kediaman tempat sinar cahaya itu menghilang, seseorang langsung berseru. Ya ampun, dia tidak hanya pulih dari cedera laut pengetahuannya tetapi juga menciptakan pil kelas 5 sempurna setelah pulih. Tidak heran dia dipromosikan menjadi penasihat agung. Mendengar suara-suara terkejut itu, mulut Tian Liang berkedut tanpa sadar. Bagaimana pil itu bisa menjadi diriku yang telah memurnikannya? Pada saat ini, tak seorang pun menyadari sesosok tubuh bagaikan hantu yang berjalan melewati kerumunan tanpa menarik perhatian siapapun, diam-diam menyelinap ke pegunungan di belakang kota kuno 10 sudut. Aku perlu mencari tempat yang aman dan terpencil. Setelah memasuki pegunungan, Qin Yi Chen mengamati medan di sekitarnya, dan sosoknya tiba-tiba bangkit, dengan gesit mendarat di atas pohon raksasa. Setelah mengamati hutan pegunungan yang rimbun, mata Qin Yi Chen menyipit sedikit, terpaku pada satu titik, dan dia dengan cepat terbang menembus hutan. Akhirnya, ia mendarat di lereng gunung tempat terdapat sebuah gua yang terbentuk secara alami. Gua itu terletak di tengah tebing yang curam, tersembunyi oleh tanaman merambat. Tempat itu sangat terpencil. Tak lama kemudian, energi spiritualnya menyapu gua dan tidak menemukan tanda-tanda binatang iblis. Qin Yi Chen mengangguk puas, lalu tanpa ragu, terbang langsung ke dalam gua. Gua itu tidak terlalu besar, tetapi cukup untuk digunakan Qin Yi Chen sendiri. Setelah itu, Qin Yi Chen dengan santai mengonsumsi 2 pil roh bergizi, duduk bersila di tanah, dan mengaktifkan teknik Dewa Roh untuk memulihkan energi spiritualnya yang terkuras. Bahkan dengan keefektifan teknik Dewa Roh, butuh waktu setengah hari untuk memulihkan energi spiritual yang terkuras saat membuat pil hati berapi. Setelah menyesuaikan kondisinya, Qin Yi Chen dengan tidak sabar mengeluarkan botol giok. Melalui giok yang agak transparan itu, cahaya merah samar berkedip-kedip. Aku harap kamu tidak mengecewakanku, kalau tidak, saat aku ke sana, aku hanya akan berakhir dipermalukan. Sambil menatap pil jantung menyala di dalam botol giok, Qin Yi Chen terdiam beberapa saat, lalu bergumam. Akhirnya, Qin Yi Chen menggelengkan kepalanya, mengembuskan napas perlahan, dan memejamkan matanya dengan lembut. Telapak tangannya mengetuk bagian bawah botol giok dengan ringan, dan pil merah menyala melesat ke mulutnya yang sedikit terbuka. Pada saat itu, tangan Qin Yi Chen bergerak cepat, dengan cepat membentuk segel tangan untuk teknik Dewa Rohnya. Pil jantung menyala itu larut begitu memasuki mulutnya, berubah menjadi aliran energi murni yang mengalir seperti sungai yang deras ke tenggorokannya dan ke meridiannya. Silafin, jadi, nilai sempurna adalah levelnya. Bab 509, tahan apa yang orang lain tidak bisa tahan.
Saat menelan pil itu, Qin Yichen merasa seolah-olah seluruh tubuhnya berada di dalam tungku. Setiap bagian tubuhnya, setiap sel, terasa seolah-olah sedang dicuci dalam air mendidih. Sensasi itu membuat Qin Yichen merasa seolah-olah dirinya terbakar. Hal ini tidak hanya terbatas pada dagingnya, namun dengan cepat merasuki seluruh organ dalamnya. Ini adalah organ tubuh yang paling rentan, sekarang menderita karena energi yang membakarnya bagai kobaran api. Api itu tidak hanya membakar organ dalam tubuhnya, tetapi juga tulang-tulangnya. Rasa terbakar itu langsung mengubah Qin Yichen menjadi manusia api. Tak lama kemudian, perasaan ini menyebar ke laut pengetahuannya. Energi panas mengalir deras seperti banjir, sensasi terbakar seperti jiwa seseorang dipanggang di atas api. Meskipun Qin Yichen telah mempersiapkan diri, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil, menarik napas dalam-dalam. Rasa sakit itu, menusuk hingga ke lubuk jiwanya, benar-benar tak terlukiskan. Akan tetapi, bahkan di bawah penderitaan semacam itu, Qin Yichen masih mempertahankan kejernihan mentalnya. Dia secara metodis menyerap energi dari pil jantung menyala, memperkuat dirinya dan meningkatkan taraf kultivasinya. Mengonsumsi pil Flaming Heart merupakan jalan pintas untuk meningkatkan alam kultivasi seseorang. Namun, jalan pintas ini bukanlah jalan pintas yang bisa diambil oleh sembarang orang. Kesalahan sekecil apapun akan melemparkan seseorang ke jurang yang tak dapat ditebus. Sebenarnya, khasiat pil jantung berapi saja tidak begitu kuat. Itu karena Qin Yichen telah menggunakan banyak ramuan obat tambahan untuk merangsang pil jantung berapi, sehingga seperti menuangkan minyak ke api. Hanya dengan bahan-bahan lain itulah khasiat obat pil jantung berapi dapat dimanfaatkan secara maksimal. Hanya dengan pil jantung menyala saja, sebenarnya akan sangat sulit untuk menerobos ke alam kehancuran spiritual. Saat ini, kultivasi energi spiritual Qin Yichen belum mencapai alam aliran spiritual puncak. Jadi, dia harus mengambil risiko sekali. Tanpa mencapai alam spiritual rupture, bahkan jika dia pergi ke kota kekaisaran naga surgawi, dia tidak akan dapat mencapai banyak hal. Pada saat ini, energi yang mendominasi dari pil jantung api memenuhi seluruh tubuh Qin Yichen. Ini tidak hanya terjadi di laut pengetahuannya, tetapi juga di seluruh keberadaannya. Energi yang membakar bagaikan magma mengalir ke seluruh sudut dalam tubuhnya, berulang kali. Penderitaan ganda dari daging dan jiwa berdampak pada kesadaran Qin Yichen, bagaikan cakar iblis yang mencoba menyeretnya ke jurang gelap. Qin Yichen duduk bagaikan seorang biksu tua yang sedang bermeditasi, menganggap rasa sakit ini bukan apa-apa, dan hanya berfokus untuk mempertahankan sedikit kesadaran itu. Kendati demikian, ia ibarat sebuah perahu kecil di lautan luas, yang naik turun mengikuti ombak, dan sewaktu-waktu bisa tenggelam. Secuil kesadarannya bagaikan lilin yang ditiup angin, redup lalu terang, tetapi keras kepala terus menyala. Dalam pergolakan inilah energi spiritual Qin Yichen terus-menerus ditempa, dan laut pengetahuannya, bagaikan spons, menyerap energi yang melonjak dari pil hati berkobar. Pada saat yang sama, pengembangan energi spiritualnya juga meningkat. Tidak lama kemudian, dia mendekati alam aliran spiritual puncak. Saat laut pengetahuannya menghadapi ambang ini, tampaknya ia telah mencapai titik kritis, sepenuhnya jenuh dan tidak mampu menyerap energi lagi. Akan tetapi, energi dari pil jantung menyala terus mengalir tanpa henti, membuat laut pengetahuannya terasa seolah-olah bisa meledak kapan saja. Aku harus cepat menerobos. Qin Yichen tahu dengan jelas bahwa jika dia tidak cepat menerobos ke alam pecahnya roh, maka energi dari pil jantung berapi akan merenggut nyawanya. Pil Flaming Heart memang pedang bermata dua. Jika seseorang dapat menyerap semua energinya, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Namun dalam situasi seperti ini, jika dia tidak dapat menerobos, laut pengetahuannya pasti akan hancur. Teknik Dewa Roh. Sambil menjaga kejernihan mentalnya, Qin Yichen mengerahkan seluruh upayanya ke dalam teknik Dewa Roh, membimbing energi spiritual di laut pengetahuannya untuk mulai beredar dalam pola yang metodis. Akan tetapi, di bawah dampak banjir energi pil jantung menyala, pola ini langsung hancur dan tenggelam dalam kekuatannya. Qin Yichen tampaknya telah mengantisipasi hal ini. Setelah kewalahan, dia tidak berkecil hati melainkan terus menggunakan teknik Dewa Roh untuk membimbing energi spiritualnya lagi. Berkat kegigihannya, perlahan-lahan bentuk embrio pusaran energi spiritual muncul di tengah laut pengetahuannya. Pusaran ini tidak dimaksudkan untuk menahan energi banjir dari pil jantung menyala, tetapi untuk mengarahkan energi yang dahsyat itu.
Energi itu seperti pedang yang tidak terkendali. Sekarang, Qin Yichen tidak mencoba menolak pedang ini, tetapi mengendalikannya. Karena, dengan kekuatan Qin Yichen saat ini saja, mustahil untuk mencapai terobosan. Dia perlu memanfaatkan energi pil jantung api. Semua orang tahu bahwa semakin tinggi kelas pil, semakin besar energi yang dikandungnya. Namun, ini tidak berarti bahwa seorang seniman bela diri biasa dapat menggunakan pil kelas 5. Jika dikonsumsi, hanya akan ada satu hasil, ledakan dan kematian. Oleh karena itu, di dunia ini, legenda meminum pil ajaib untuk mencapai kesuksesan instan sama sekali tidak mungkin. Namun, Qin Yichen kini mengambil risiko meminum pil jantung menyala yang telah disempurnakan, yang setara dengan pil kelas 6. Bagi seorang alkemi master alam aliran spiritual biasa, meminum ini tidak akan meninggalkan ketegangan sedikit pun mengenai hasilnya. Apa yang dilakukan Qin Yichen sekarang, di dunia ini, adalah sesuatu yang sama sekali tidak akan dapat dilakukan orang lain. Alasan dia berani melakukan ini tentu saja karena dia memiliki tingkat penguasaan yang tak terbayangkan dalam mengendalikan energi spiritual. Pusaran itu runtuh dan terbentuk kembali dari waktu ke waktu. Wajah Qin Yichen, dengan matanya yang tertutup rapat, berganti-ganti antara menjadi pucat dan memerah. Setiap kali pusaran itu runtuh, dia merasakan hantaman yang luar biasa, rasa sakit yang amat sangat bagai belati yang menusuk jiwanya. Seorang master alkimia alam aliran spiritual biasa mungkin tidak akan sanggup menahan satu kali keruntuhan seperti itu, namun Qin Yichen telah menahan puluhan kali dalam waktu singkat. Menanggung apa yang tidak mampu ditanggung orang lain berarti melampaui hal yang biasa. Inilah harga yang harus dibayar para jenius. Di balik setiap kejeniusan terdapat sejarah kesulitan, mereka sombong karena mereka telah menanggung penderitaan yang tidak dapat ditanggung oleh orang biasa. Inilah alasan mendasar mengapa mereka memandang rendah orang-orang biasa. Ini juga merupakan alasan mendasar mengapa orang memuja yang kuat. Setelah beberapa saat, tubuh Qin Yichen mulai menunjukkan tanda-tanda kejang, sampai-sampai ia tidak dapat mempertahankan postur meditasinya yang bersila. Rasa sakit dari lubuk jiwanya terus-menerus memengaruhi sarafnya. Hal ini membuatnya ingin pingsan, tetapi rasa sakitnya begitu dalam hingga ke tulang, sehingga dia tidak bisa merasa lega meskipun tidak sadarkan diri. Bahkan dalam keadaan seperti ini, seberkas kesadaran yang jelas tetap ada, dan pusaran itu terus terbentuk, tumbuh semakin besar dan besar. Tak lama kemudian, di pusat laut pengetahuannya, pusaran itu mengambil bentuk lengkap dan menjadi stabil. Whoosh, energi seperti banjir di sekitarnya pun tersedot masuk, menghasilkan suara-suara seperti gelombang yang besar. Dengan pusaran yang terkondensasi hingga tingkat tertentu di laut pengetahuannya, Qin Yichen menetapkan targetnya pada manik jiwa surgawinya. Alam kehancuran spiritual. Hanya setelah status quo saat ini diputus, reformasi dapat benar-benar dimulai. Bab 510, menghancurkan dan mereformasi diri sendiri. Boom! Di laut pengetahuan Qin Yichen, suara gemuruh yang dahsyat tampaknya bergema, seperti guntur, menyerupai tsunami. Mirip dengan badai yang dahsyat dan sangat dahsyat. Di bawah hantaman itu, manik jiwa surgawinya bergetar, dan seiring dengan getaran ini, rasa sakit yang menembus jauh ke dalam jiwanya terus-menerus merangsang sarafnya. Hancurkan, hancurkan, hancurkan. Di bawah rasa sakit yang luar biasa ini, Qin Yichen menggertakkan giginya, mati-matian mempertahankan kesadarannya, dan pada saat yang sama, dari lubuk hatinya, dia mengeluarkan raungan tekad. Dampak ini berlangsung selama sekitar 1/4 jam. Saat ini, Qin Yichen sudah agak mati rasa karena rasa sakitnya, dan akhirnya, pada saat tertentu, suara retakan kecil tampaknya muncul dari dalam laut pengetahuannya. Dengan suara pelan ini, tubuh Qin Yichen bergetar, dan kesadarannya juga tampak mendapat pencerahan. Tiba-tiba terasa segar. Di bawah pengamatan energi spiritualnya, melihat manik jiwa surgawi yang telah membuka celah kecil, hati Qin Yichen bersukacita. Kemudian dia segera mengerahkan seluruh upayanya untuk memobilisasi energi spiritualnya, meluncurkan gelombang serangan berturut-turut. 1 jam kemudian, tubuh Qin Yichen duduk tak bergerak di dalam gua seperti biksu tua yang sedang bermeditasi. Bahkan napasnya pun menjadi lemah, tampak seperti orang yang terluka parah dan hampir mati. Namun jika kita cermati, kita akan melihat bahwa di balik keheningan itu, ada vitalitas kuat yang bangkit perlahan-lahan. Pada saat ini, Qin Yichen telah memasuki kondisi tanpa pamrih. Segala hal eksternal tampaknya telah disaring olehnya.
Kesadarannya sepenuhnya tenggelam dalam perubahan di dalam laut pengetahuannya. Ia bertahan dalam kondisi ini selama 3 hari penuh. Pada saat tertentu, Qin Yichen yang duduk bersila di dalam gua, sedikit gemetar, dan matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka. Suara mendesing. Saat matanya terbuka, 2 sinar cahaya redup melesat keluar dari pupilnya, menembus penghalang yang telah disiapkan Qin Yichen sebelumnya, dan akhirnya, menciptakan riak halus yang menghilang di udara. Perasaan ini, Qin Yichen perlahan berdiri dari tanah sambil membersihkan debu dari pakaiannya. Tatapan matanya yang dalam menyapu sekeliling, seolah-olah merasakan bahwa dunia di hadapannya telah mengalami perubahan yang luar biasa dari sebelumnya. Itu adalah perasaan transformasi, dari ketidaktahuan menjadi keintiman. Untuk lebih deskriptif, seolah-olah dia dan dunia ini secara halus telah membentuk hubungan yang menakjubkan. Suara mendesing. Saat Qin Yichen berdiri, tiba-tiba angin kencang bertiup di hutan. Aliran energi dunia yang halus dengan cepat berkumpul menuju gua ini, dan akhirnya, seperti aliran air deras, mengalir langsung ke dalam gua, akhirnya mengalir ke dalam sebuah sosok. Namun, jumlah energinya, meskipun bergerak secara halus, cukup untuk menghancurkan master alkimia kelas manusia biasa. Namun, Qin Yichen terus menyerap, tampak tak terpuaskan, bahkan membuang beberapa ramuan roh langka, menyerapnya dengan panik. Di bawah penyerapan ini, energi spiritualnya mulai meningkat pesat, hingga pada tingkat yang tidak diragukan lagi lebih dari 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Alam perpecahan spiritual. Qin Yichen mengepalkan tinjunya, merasakan fluktuasi energi spiritual yang besar dan dahsyat di laut pengetahuannya. Senyum tersungging. Pada saat ini, di laut pengetahuannya, manik jiwa surgawi, yang awalnya merupakan tanda seorang master alkimia, telah lenyap tanpa jejak. Sebagai gantinya adalah tubuh spiritual yang hampir sepenuhnya mengeras. Ini adalah tanda untuk menjadi master alkimia tingkat manusia puncak. Dengan kata lain, mencapai alam spiritual rupture. Jika aku bertemu Kuang Yuanqi lagi, bahkan jika dia menggunakan tungku api murni, aku tidak perlu mengandalkan tungku pilku untuk menghadapinya. Senyum mengembang di sudut mulut Qin Yichen. Meskipun alam pecahnya roh dan alam aliran roh hanya dipisahkan oleh satu alam utama, perbedaan antara keduanya tidak ada bandingannya. Bahkan seorang master alkemi kelas manusia di alam aliran spiritual puncak tidak dapat dibandingkan dengan seseorang yang baru saja menerobos ke alam pecahnya spiritual. Karena bagi mereka yang berada di alam aliran spiritual, tidak peduli seberapa kuat tubuh spiritual mereka, itu masih terkurung dalam manik jiwa surgawi mereka. Singkatnya, energi spiritual yang dapat mereka gunakan terbatas. Namun, di alam spiritual rupture, seseorang telah terbebas dari belenggu Divine Soul Bed, dan tubuh spiritualnya berdiri sendiri di dalam laut pengetahuan. Energi spiritual yang dapat dimobilisasi hanya dengan gerakan saja jauh melampaui apa yang dapat diharapkan oleh alam aliran spiritual. Siapakah yang tahu berapa banyak alkemis kelas manusia yang akan terhenti di alam aliran spiritual seumur hidup, dan siapakah yang tahu berapa banyak alkemis hebat yang gagal dalam terobosan mereka ke alam pecahnya spiritual dan meninggal dengan penyesalan. Memecah manik jiwa surgawi bukanlah sesuatu yang setiap orang punya keberanian untuk melakukannya, dan pada saat memecahkannya, menstabilkan tubuh spiritual dan membiarkannya eksis secara mandiri dalam laut pengetahuan bahkan lebih sulit lagi. Individu kuat di alam aliran spiritual, meski langka di Ten Corner Alchemy Manor, umumnya berjumlah sedikitnya 3 atau 4. Namun di alam spiritual rupture, selama bertahun-tahun, yang ada hanyalah Manor Master. Merasakan energi spiritualnya yang meningkat, Qin Yichen merenung sejenak sebelum sosoknya akhirnya melesat keluar dari gua seperti seekor burung. Pada saat ini, di dalam kediaman alkimia 10 sudut, beberapa kejadian tak terduga tengah terjadi di luar dugaan Qin Yichen. Setelah Qin Yichen memurnikan pil jantung berapi dan pergi, sebuah berita menyebar seolah-olah telah menumbuhkan sayap. Qin Yichen akan mewakili Istana Alkimia 10 Sudut di kota Kekaisaran Naga Surgawi untuk berpartisipasi dalam pertemuan puncak Istana Alkimia. Begitu berita ini tersebar, hal itu segera menimbulkan banyak suara keraguan. Meskipun Qin Yichen telah menyelamatkan mukanya untuk rumah Alkimia 10 Sudut di konferensi pil sebelumnya, dia tidak memiliki banyak hal lain yang mendukungnya dalam hal prestasi. Oleh karena itu, tentu saja akan ada banyak orang yang tidak setuju dengan pengaturan ini. Pertama, meskipun Qin Yichen telah menahan serangan energi spiritual yang sebanding dengan yang dilancarkan oleh seorang alkemis master alam aliran spiritual puncak,
pada saat itu, dia belum memperlihatkan kekuatannya yang sebenarnya. Banyak sekali orang yang berspekulasi apakah dia telah menggunakan beberapa metode licik untuk bertahan hidup di bawah serangan mengerikan seperti itu. Kedua, ada masalah senioritas. Meskipun Qin Yichen memiliki prestasi karena ia membantu Ten Corner Alchemy Manor, bagaimanapun juga, ia adalah seseorang yang baru saja lulus penilaian belum lama ini. Di Alchemy Manor, hampir tidak ada orang yang senioritasnya lebih rendah darinya. Seorang pemuda yang kekuatannya tidak diketahui, dan merupakan junior dari semua orang, mewakili Ten Corner Alchemy Manor untuk berpartisipasi dalam Alchemy Manor Summit. Kata-kata ini awalnya tersebar karena niat jahat, tetapi menjadi semakin kuat karena keraguan yang tulus. Oleh karena itu, hanya dalam waktu 3 hari, kepercayaan ini telah menyebar ke seluruh Ten Corner Alchemy Manor, benar-benar menenggelamkan suara beberapa Alchemy Master independen yang mencoba membela Qin Yichen. Mengenai situasi ini, Tian Liang juga tidak berdaya. Pemuda itu telah pergi selama 3 atau 4 hari, dan bahkan jika dia membantu, dia tidak dapat menjelaskan semuanya dengan jelas dan meyakinkan hanya dengan kata-katanya. Terlebih lagi, propaganda semacam itu pasti ada hubungannya dengan 2 penasihat agung lainnya. Jika tidak, apakah kabar ini akan tersebar luas dalam waktu yang begitu singkat? Penasihat Agung Tian, sesuatu yang buruk telah terjadi. Tepat saat Tian Liang mengerutkan kening, memikirkan cara untuk membantu Qin Yichen secara sah mengamankan posisi agar dapat berpartisipasi dalam pertemuan puncak alkemi, sebuah panggilan cemas disertai langkah kaki tergesa-gesa datang dari jauh.